Alhamdulillahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ana bihi bil balad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid An-Najah untuk melaksanakan salat Jumat siang kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dengan ajaran yang ia bawa sebagai rasul, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang senantiasa harus kita amalkan. Sehingga kita sebagai manusia terus berproses untuk menjadi al-insan al-kamil. Khatib juga berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi untuk selalu meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melaksanakan kebaikan dan ke depan akan meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan yang baik pula, manusia akan menjadi al-insan al-kamil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai predikat al-insan al-kamil, kita harus dicintai oleh Allah. Lantas, apa saja ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah itu? Pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dijelaskan Nabi bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud dijadikan beramal itu, wahai Nabi? Nabi Muhammad kemudian bersabda, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Dengan artian, ketika seorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Yang kedua, jika melaksanakan dosa akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh. Karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman ketika manusia hidup di dunia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukumannya baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga ia terima hukuman kelak di akhir kiamat kelak. Ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas selanjutnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, mereka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang maka murka Allah baginya. Ujian dimaksud di sini adalah kesusahan atau kesengsaraan, baik itu ujian fisik dengan sakit ataupun ujian sosial dengan kefakiran. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan pada kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Namun ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal soleh.
Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukan azab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun bagi hamba yang dicintai Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis menyatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala tanpa batas. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai cabang disiplin dalam ilmu agama. Akan tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai, sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilaksanakan dari perintah agama dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama. Jadi dari khutbah singkat kali ini, khatib ingin menyampaikan 5 poin, 5 hamba yang dicintai oleh Allah. Yang pertama itu dipermudah dengan amal soleh. Yang kedua, tidak melaksanakan siksa di akhirat. Yang ketiga, diberi ujian di dunia, tidak di akhirat. Yang keempat, diberikan kesabaran. Dan yang kelima, mudah untuk memahami agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhul azim li wa lakum wa lisabiril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'idul amin. Allahumma fashalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ani ila yaumiddin, amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina ala islam wal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Mas.